Nah, teman-teman boleh ingatkan. sama-sama di mute dulu ya. Silakan Miss Tia dan Miss. Surat Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Teman-teman, Miss Gita mau ajak yang udah mulai bisa baca, kita baca sama-sama yuk. Yang belum atau baru belajar Iqra juga boleh kita ikutin sama-sama. Satu kata ya. Boleh di-unmute mic-nya. Yuk boleh di-unmute. Yang lain? Ikuti ya. Miss Gita akan bacakan, nanti teman-teman ikuti sama-sama. Kita dari tahu yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi. Ayo ikutin. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahul azim. Dan sosisnya duluan. Silakan Tia. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami.
Sesungguhnya Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Masya Allah. Terima kasih Miss Gita dan Miss Tia. Terima kasih teman-teman. Tadi sudah mengikuti bacaan surat Al-Isra ya Miss Gita ya. Ayat 1 ya. Ya, terima kasih ya teman-teman. Nah, setelah ini kita mau menonton film tentang Isra Mi'raj. Siapa yang mau menonton? Siap teman-teman. Coba Miss Yesi mau lihat. Teman-teman sudah duduk rapi atau belum? Coba. Miss Yesi lihat dulu. Oh, alhamdulillah sudah duduk rapi. Miss Gita boleh kita itu ya putar videonya ya teman-teman. Oke. Silakan Miss Gita. Tapi seru nontonnya. Kita mute lagi ya. Oh iya teman-teman di mute dulu ya teman-teman Bisa suaranya biar kedengeran. Boleh. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwamu. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambatkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah memilih sesuai fitrah. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit
Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril, Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sengsara. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf, sapalah beliau. Assalamualaikum, wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang solih, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyambut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya. Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang, wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu nyata. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tibalah saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu. Namun, aku tidak bisa mengantarmu.
sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau turun. Di langit ke-6 Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk sholat 50 kali sholat sehari semalam. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan untuk umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Mendengar jawaban dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Robmu. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menghadirkan para ruh nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung buraq untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana sebelum pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman, itu tadi video tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, kita mau bermain nih sama Miss Tia. Sudah siap belum? Sudah menyiapkan biji-bijiannya sudah belum? Batu-batuannya atau Lego atau apa ya? Apa kayak misalnya sini batu-batuan atau bumbu dapur juga boleh. Sudah? Oke, yuk kita langsung ke Miss Tia. Silakan Miss Tia. Terima kasih Miss Yesi. Sama-sama.
Sudah siap bermain belum teman-teman? Ya, sudah disiapkan semua lusparnya. Kalau sudah, sekarang kita mau ya, kalau bisa sebutkan sholatnya, nanti kan menyebutkan rakaatnya menggunakan luspart ya. Ya. Nah, oke, sekarang coba. Misalnya, sholat subuh. Ayo, sholat subuh ada berapa rakaat? Berapa rakaat sholat subuh? 2. Dua. Ya, sekarang sholat subuh ditambah sholat maghrib. Ayo, sholat maghrib ada berapa rakaat? Ada berapa? ya, 5. Jadi sholat subuh ada 2, berarti siapkan apa? Luspartnya ada berapa? 5. 5. Coba sekarang disusun lagi. Sholat zuhur. Susun dulu luspartnya. Sholat zuhur ada berapa tuh? Sholat zuhur. Sholat zuhur berapa? Ayo. Berapa? Pakai Lego boleh, pakai biji-bijian boleh. Pakai apa aja yang ada di rumah. Ayo, sholat zuhur. Sholat zuhur ada berapa, yo? Boleh Ada berapa? Boleh pakai tutup botol, boleh pakai apa aja. Ditambah sholat maghrib. 2. Ya, ditambah sholat maghrib. Berapa rakaat? 3. Ya, sholat zuhur ada berapa tadi? 1, 2, berapa? Satu lagi. Jadi Sholat zuhur dan sholat maghrib, teman-teman. Sholat zuhur dan sholat maghrib. 1, 2, 3, 4, 5. Sholat maghrib ada berapa rakaat? Jadi ada berapa rakaat ya, teman-teman? Sholat maghrib dan sholat zuhur. Ada berapa semuanya? Sholat zuhur, 8. sholat zuhur ada berapa? 4. Ada berapa? Sholat maghrib ada 3. Jadi berapa? Ayo. Pertama ambil 4 barangnya ya, Misya ya. ada berapa? Ada 7. Ih, pintar-pintar sekali, hebat nih anak soleh dan soleha. Nah, satu lagi ya, boleh Miss Dina kasih satu permainan. Sisanya belum ya? Belum. Ya, sholat isya berapa rakaat ya, teman-teman? 4. ambil 4. Berapa? Ambil 4. 4. Ambil 4. Ambil 4. Ambil 4 dulu teman-teman. Bawahnya. Kalau sudah sholat isya, Miss Dina. Ya, nah sekarang kita ini ya mau memberikan
pertanyaan ya untuk kuis ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti didengarkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti siapa yang tahu? Yang tahu langsung jawab. Ya. Boleh angkat tangan ya. Raise hand. Nah, tadi teman-teman kan sudah menonton film ya. Tentang Isra Mi'raj ya. Nah, sekarang kita ini ya, di sini akan memberikan pertanyaan ya, dengan musik juga. Nah, dari mana ke mana peristiwa Isra Mi'raj langsung? Ya, bisa ulang ya pertanyaannya. Dari mana ke mana peristiwa Isra Mi'raj langsung? Ada yang tahu tidak teman-teman? Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Kemudian Siapa yang jawab? dari dunia langit ke-8. Mana? Dari dunia ke langit ke-8. Ya, jadi ya berlangsungnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Please, boleh sebentar share foto Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ya. Nah, sekarang ada gambarnya ya, teman-teman. Tinggal ya? Bisa kan? Nah, ini Masjidil Haram atau Ka'bah. Kemudian ini Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kubahnya. Dia sekarang ada di negara Palestina ya teman-teman, Palestina. Oke, lanjut Justina dan Misya. Nah, sekarang Misya mau bertanya nih sama teman-teman. Tadi saat melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi menjalankannya pada pada waktu kapan ya? Pagi atau malam ya, teman-teman? Ya? Malam. Oh iya betul. Nabi melaksanakan Isra Mi'rajnya pada malam hari. Wah, hebat nih teman-teman menyaksikan videonya dengan baik. Nah, Nabi itu menjalankan peristiwa Isra Mi'raj menggunakan kendaraan apa sih? Kuda. Buron. Apa? Kuda. Ada yang kuda, lalu ada apa lagi? Burung, Bu? Burung. Nabi melaksanakan Isra Mi'rajnya menggunakan burung. Abang suka nih. Boleh silakan Justina. Ya, nah satunya ya. Siapa nama malaikat yang menemani Nabi? Oh. Nah, tadi siapa ya malaikatnya ya?
untuk menemani istri Nabi. Nabi siapa? Nabi malaikat siapa teman-teman? Jibril. Keren teman-teman. Nah, selanjutnya ya. Berapa kali Allah memerintahkan untuk sholat 10 satu hari pertama kali? Berapa? 50. Iya, betul. Wih, bisa hebat sekali 50. Nah, selanjutnya ya. Di manakah letak Masjidil Aqsa? Ada yang tidak? Ayo, tadi kita udah lihat fotonya. Ada di mana ya Masjidil Aqsa? Ada di Palestina. Palestina. Betul sekali. Nah, yang terakhir, ayo teman-teman kita sebutkan ada sholat apa saja ya yang wajib kita laksanakan. Pertama sholat subuh. Setelah itu lalu setelah sholat zuhur apa? Asar. Setelah sholat asar maghrib. Lalu yang terakhir ada sholat apa? Kalau sholat maghrib ada berapa rakaat? 3. Kalau sholat subuh ada berapa rakaat teman-teman? 2 rakaat. 2 rakaat. Lalu kalau sholat isya ada berapa rakaat ya? 4 rakaat. 4 rakaat. Wah, semangat sekali. Nah, kalau sholat asar ada berapa rakaat ya? 4. Juga. Nah, yang terakhir, yang 4 rakaat sholat apa ya? Isya. Isya, ada sholat juga sholat zuhur. Nah, semoga kita rajin ya melaksanakan ibadah sholatnya ya. Amin. Amin. Nah, pertanyaan dan permainan dari Miss Tia dan Miss Dina sudah selesai. Terima kasih. Kita kembali ke Miss Casey. Terima kasih Miss Tia dan Miss Dina. Seru nggak permainannya teman-teman? Nah, sebelum kita bye-bye nih, kita mau bernyanyi tentang lagu Isra dan Mi'raj ya, Miss Gita ya. Teman-teman berdiri dulu ya semuanya teman-teman. Yuk kita berdiri dulu teman-teman. Yuk, siap. Siap. Oke, siap. Ayo kita berdiri. Semangat teman-teman. Semangat Isra Mi'rajnya ayo tunjukkan teman-teman. Sudah siap semua. Coba berdiri. Berdiri teman-teman. Oke, Kak ayo berdiri. Sudah siap nih. Hai Belva. Ayo Kak, berdiri stand up. Ezar, Afan, stand up please. Ayo kita mulai. Sama Mila dibantuin aja. Ini aja. Aja abang itu. Nyanyi dulu nyanyi. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya 1 malam menuju keyakinan dan keimanan untuk menerima waktu sehari semalam. Abu Bakar yang pertama ada juga mereka yang berusaha
Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan singkat hanya 1 malam, menguji keyakinan dan keimanan. Untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam. Abu Bakar yang pertama membenarkan, ada juga mereka yang mendustakan. Terima kasih teman-teman. Yuk kita foto dulu sebelum kita membaca doa yuk teman-teman. Foto dulu kita. Berikan senyumannya yang terbaik. Smile. Show me your happy face. Kita mau foto Miss Gita. Sebentar. Miss Gita di mute, Miss Gita itu suaranya di mute. Maaf, soalnya agak berisik backsound-nya. Oke, Baiklah. sudah keluar semua via Alwi. Bisa dibuka kameranya? Yuk, dibuka dulu kameranya teman-teman. Akifah. Foto bersama. Akifah, Fiali, Nah, open. pintar, good. Akifah, where is Akifah? Akifah, kita mau foto dulu, nak. Oke. Akifah belum ada. Akifah. Akifah, kita mau Senyum foto dulu dulu. semua. Ayo, smile, smile. Smile, soleh-soleha. Smile, anak soleh-soleha. Kakak Bella, smile. Ada Semua di depan smile. kamera. Dika agak turun. Ya. Hai. Jangan Dadah. gerak dulu, sayang. Nah, good. Dadah, 1, 2, 3. Kapan? No, your tongue. Smile. Smile. Smile, Fadel, no, smile. Thank you. Very good. Terima kasih. Jetro, smile. Oke, thank you, Miss. Thank Very you good. everyone. Yuk kita mau pulang dulu. Kita bernyanyi mau pulang. Hari sudah siang. Ibu guru sudah pulang sekolah. Karena waktu selamat siang. Selamat siang. Mika. Libur. Selamat siang. Selamat siang. Kini kami akan pulang. Kita berdoa. Raise your hand And praise praise together. together. Dear God, thank you for today. Please Please make make us us our home. home. Amin. Let's recite Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca doa teman-teman. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. We are going now. Now you say alhamdulillah. Now you say alhamdulillah. Now you say alhamdulillah. Now you say alhamdulillah.
Thank you everyone. Thank you, Miss Jessie. Thank you your teachers. Thank you, my teacher. Your friends. Thank you, my friend. Teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat besok libur, tidak sekolah, teman-teman di rumah saja, tidak usah keluar kemana-mana ya. Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan. Udah pasti teman-teman istirahat ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mama. Terima kasih Bunda. Terima kasih Papa juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Mama. Terima kasih Bunda sudah menemani. Bye Ade Rara. Bye Dapa. Bye Pade. Jihan, Tahi, dan Ade. Bye Jetro. Bye Ade. Naya, apa? Akita, bye. Belsa. Bye Juma. Bye. Bye Raffi Baska. Jetro dan Kakak Greg. Bye Aden, bye Bella, bye Pietro, Bye semuanya. bye Naila, bye Akila, bye Fadel, bye everyone. Bye Raffi Pasca.